Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurhanifah dengan NIM 213012440029 dari kelas Pendidikan Matematika D angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil meringkas saya meringkas buku How to Solve It. Selamat menyaksikan. Guru yang ingin mengembangkan kemampuan siswanya untuk memecahkan masalah harus menanamkan minat tentang masalah tersebut ke dalam pikiran mereka dan memberi mereka banyak kesempatan untuk imitasi dan praktek. Untuk mengelompokkan dengan mudah pertanyaan, kami akan membedakan menjadi 4 fase. Yang pertama, kita harus memahami masalahnya. Kemudian yang kedua, kita harus lihat bagaimana item-itemnya terhubung. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, kita harus melihat kembali solusi yang sudah selesai, kemudian meninjau dan juga mendiskusikannya. Sebaiknya, siswa tidak meninggalkan salah satu dari 4 fase tanpa memiliki ide yang baik. Siswa harus memahami masalah yang disajikan. Masalah yang disajikan dipilih yang baik, tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Pertama-tama, pernyataan verbal dari masalah harus dipahami. Guru dapat memeriksa ini sampai batas waktu tertentu. Beliau meminta siswa untuk mengulangi pernyataan itu dan siswa harus menyatakan masalahnya dengan fasih. Siswa harus mempertimbangkan bagian utama dari masalah dengan penuh perhatian, berulang-ulang, dan dari berbagai sisi. Kemudian menyusun rencana. Dalam menyusun rencana, kita harus tahu garis besarnya. Perhitungan mana yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hal yang tidak diketahui. Caranya dengan memahami masalah dan menyusun rencananya. Pencapaian utama dalam pemecahan masalah adalah menyusun ide rencana. Untuk dapat melihat posisi siswa, maka guru harus memikirkan pengalamannya sendiri, kesulitan dan keberhasilan dalam memecahkan masalah. Ide bagus didasarkan pada pengalaman masa lalu dan juga pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Kesulitannya adalah biasanya terlalu banyak masalah yang berhubungan dengan masalah kita sekarang, yaitu memiliki beberapa kesamaan dengannya. Bagaimana kita bisa pilih satu atau beberapa yang benar-benar berguna? Jika berhasil mengingat masalah yang sebelumnya, dipecahkan erat kaitannya dengan masalah kita sekarang. Kita beruntung. Jika Anda tidak menyelesaikan yang diusulkan, cobalah untuk memecahkan beberapa masalah terkait. Untuk melaksanakannya, rencana kita butuh kesabaran. Bahaya utamanya adalah siswa lupa dengan rencananya. Hal ini dapat mudah terjadi jika siswa menerima rencana dari luar dan menerima atas otoritas guru. Tetapi, jika dia bekerja sendiri, dia tidak akan dengan mudah kehilangan idenya. Kita mungkin meyakinkan diri sendiri tentang kebenaran suatu langkah dalam penawaran, baik secara intuitif atau secara formal. Kami dapat berkonsentrasi pada titik pertanyaan sampai kita melihat begitu jelas sehingga kita tidak meragukan lagi langkahnya. Langkahnya itu benar atau tidak. Poin utamanya adalah bahwa siswa harus jujur, yakin akan kebenaran dari setiap langkah. Dengan melihat kembali ke menyelesaikan solusi dengan mempertimbangkan kembali
dan memeriksa ulang hasil dan jalan menuju ke sana, mereka dapat mengkonsolidasikan pengetahuan mereka dan mengembangkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Seorang guru yang baik harus memahami dan mengesankan pada murid-muridnya berpandangan bahwa tidak ada masalah apapun yang benar-benar habis. Selalu ada yang harus dilakukan dengan studi dan penetrasi yang memadai. Kami dapat meningkatkan solusi apapun dan dalam hal apapun. Kami selalu dapat meningkatkan pemahaman tentang solusi. Siswa itu sekarang telah melaksanakan rencananya. Dia mempunyai solusi, memeriksa setiap langkah. Jadi, dia harus memiliki alasan yang baik untuk percaya bahwa solusinya itu benar. Namun demikian, kesalahan selalu mungkin terjadi, terutama jika argumennya panjang dan belibet. Oleh karena itu, verifikasi sangat diinginkan, terutama jika ada beberapa prosedur cepat dan intuitif untuk menguji hasil atau argumen. Itu tidak boleh diabaikan untuk meyakinkan diri sendiri tentang kualitas suatu objek. Kita suka dan menyentuhnya. Siswa akan menemukan, melihat kembali solusinya sangat menarik jika mereka telah melakukan usaha yang jujur dan memiliki kesadaran karena telah melakukannya dengan baik. Saran harus sederhana dan juga alami. Saran juga harus bersifat umum. Tidak hanya berlaku untuk masalah saat ini, tetapi untuk masalah segala macam. Sugesti-sugesti spesifik perlu diturunkan secara bertahap agar siswa dapat memiliki berbagai pekerjaan sebanyak mungkin. Metode bertanya ini bukanlah metode yang kaku. Dalam hal ini, setiap prosedur yang kaku, mekanismenya bertele-tele, pasti itu buruk. Pembaca seharusnya mulailah dengan beberapa percobaan dan cari tahu secara bertahap bagaimana dia bisa mengelola metode, bagaimana siswa mengambilnya, dan bagaimana banyak waktu yang dibutuhkan. Pertanyaan bagus dan juga pertanyaan buruk. Jika metode pertanyaan yang dirumuskan pada bagian sebelumnya dengan baik dipahami, itu membantu untuk menilai dengan perbandingan kualitas saran-saran tertentu yang mungkin ditawarkan dengan maksud untuk membantu para siswa. Niatnya mungkin yang terbaik, tetapi pertanyaannya adalah tentang paling buruk. Kita harus menyadari dalam situasi apa itu ditawarkan, maka kita akan melihat bahwa ada urutan panjang keberatan terhadap bantuan semacam itu. Yang pertama, jika siswa sudah dekat solusi, dia mungkin memahami saran yang tersirat dari pertanyaan. Tapi, jika dia tidak, dia sangat mungkin tidak akan melihat sama sekali pertanyaan. Jadi, pertanyaan gagal membantu di mana bantuan paling dibutuhkan. Kemudian yang kedua, jika sugesti itu dipahami, ia memberikan keseluruhan rahasia. Sangat sedikit yang tersisa untuk dilakukan siswa. Kemudian yang ketiga, sugesti itu bersifat terlalu khusus. Bahkan jika siswa dapat memanfaatkannya dalam memecahkan masalah masa kini. Tidak ada yang dipelajari untuk masalah masa depan. Itu pertanyaan yang tidak instruktif. Kemudian yang keempat, kalaupun dia mengerti sugesti, si murid tidak dapat memahami bagaimana guru sampai pada gagasan itu, mengajukan pertanyaan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.